Jamaah bertanya, Ustadz menjawab. Ilmu itu adalah makanan, minuman, hidupnya hati. Kata teman-temannya kagak boleh, orang ada air. Harus mandi. Ya, Akhirnya dia ngikutin. adalah sedang dibersihkan segala dosa-dosanya dan kesalahan. Oleh karena itu, jika Anda punya keinginan untuk bersedekah, untuk beramal soleh, untuk berbuat, segeralah kan. So, yang Anda lakukan adalah amal-amal yang soleh, dan biasakan amal-amal yang soleh itu. Pastikan amal Anda bermanfaat. Bermanfaat buat siapa? Hal yang membahayakan di jalan. Bahkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ada hadis, ada orang masuk surga gara-gara nyengki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian dalam program Jamaah Bertanya, Ustadz Menjawab. Waktu yang tepat untuk mengucapkan istighfar. Dan katanya kan banyak sekali caranya. Jadi saya mohon pencerahannya. Saya penasaran sama keutamaan orang yang azan tuh apa sih? Intinya gimana caranya supaya kita bisa khusyuk dalam sholat dan gak mikirin hal-hal lain kecuali hanya beribadah kepada Allah. Saya lagi safar. Kira-kira bagaimana pelaksanaan sholat sunat rawatib dan juga sholat witir? Kali ini kita akan mendengarkan pertanyaan dari saudara kita namanya Tengku Wisnu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Agus, saya mau nanya nih tentang hukum membaca isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Isti'adzah berarti meminta perlindungan kepada Allah dari berbagai macam kejahatan. Dan isti'adzah ini juga disyariatkan ketika sholat sebelum membaca Al-Fatihah. Ulama berbeda pendapat tentang hukum membaca isti'adzah. Ada yang menyatakan wajib, ada yang menyatakan sunnah. Berdasarkan firman Allah, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. An-Nahl ayat 98. Apabila kamu hendak membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ayat di atas memerintahkan membaca isti'adzah ketika hendak baca Quran, dan hakikat perintah adalah wajib. Apalagi doa isti'adzah berfungsi untuk mengusir setan. Jika kewajiban tidak sempurna dilakukan kecuali dengan adanya sesuatu, maka sesuatu itu juga wajib hukumnya. Ini bagi mereka orang yang menyatakan membaca isti'adzah itu hukumnya wajib. Ulama yang mewajibkan isti'adzah diantaranya adalah Atha, Ats-Tsauri, Al-Auza'i, Daud, Ibnu Hazm, dan satu riwayat dari Ahmad. Dan mayoritas ulama berpendapat bahwa isti'adzah adalah mustahab, sunnah. Adapun Malik melarang membacanya. Kesimpulannya, kalau kita ambil dari pendapat jumhur ulama kebanyakan, adalah hukum membaca isti'adzah adalah sunnah. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Seperti apa isti'adzah tersebut? Ada beberapa bentuk model isti'adzah. Saya ringkas menjadi 3 saja agar mudah untuk kita mengamalkannya. Yang pertama, ini sudah maklum dan sudah tenar, para pemirsa pasti hafal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, a'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonirrajim. Ini ingat, isti'adzah ini dibaca
sebelum membaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian yang ketiga, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Inilah 3 bentuk isti'adzah yang saya simpulkan ya agar mudah untuk Anda menghafalkan. Sebenarnya ada banyak model isti'adzah. Ya, ada banyak model. Kurang lebih ada sekitar 6 atau 7 model. Akan tetapi saya rangkum menjadi 3 ini. Saya ulangi. Isti'adzah dibaca sebelum membaca Al-Fatihah dalam sholat. Tujuannya untuk mengusir syaitan. Tujuannya untuk mengusir segala gangguan yang terjadi ketika sholat. Dan isti'adzah ini ada yang menyatakan wajib dan ada yang menyatakan sunnah. Tapi kebanyakan mayoritas ulama mengatakan sunnah. Adapun tata cara membaca isti'adzah yang pertama adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Insyaallah ini udah pada tahu. Yang kedua, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ini yang model kedua. Yang ketiga, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Membaca isti'adzah itu dengan suara yang pelan. Tapi dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah bisa saja dikencangkan, dikeraskan untuk mengajarkan kepada ma'mum atau jamaah bahwa ini adalah salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berdalil dengan apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi bagusnya dibacanya pelan saja, ya, kecuali Anda ingin mengajarkan kepada mereka bahwa ini adalah sunnah. Kemudian apakah isti'adzah ini hanya dibaca di awal saja atau di setiap rakaat? Mayoritas ulama berpendapat isti'adzah dibaca pada rakaat pertama saja. Asy-Syafi'i berpendapat isti'adzah dianjurkan dibaca pada setiap rakaat dan Ibnu Sirin termasuk yang mewajibkannya. Jadi ada yang mengatakan cukup di awal saja. Ya, termasuk itu pendapat Syekh bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi ketika Anda Allahu Akbar baca iftitah, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, baru kemudian baca Al-Fatihah. Ya. Ini boleh hanya di rakaat pertama saja sebelum baca Al-Fatihah. Tapi jangan heran kalau ada orang yang membaca dalam setiap rakaat. Termasuk ini pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, ya, bahwa beliau berpendapat dibolehkan untuk membaca dalam setiap rakaat. Masyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, saya sendiri senang membaca isti'adzah dalam setiap rakaat saya. Ya, sebelum baca Al-Fatihah. Kenapa? Antum tahu sendiri bagaimana godaan syaitan ketika kita sholat. Betapa beratnya kita ketika menjaga sholat ini supaya tetap khusyuk. Setan selalu membisikkan pikiran-pikiran, ya, kemudian membisikkan apa hal-hal yang kita lupakan. Maka saya pribadi lebih suka membaca isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, atau a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi nafsihi di setiap rakaat. Ya, tafadhol, antum mau melaksanakan yang mana? Antum nggak baca pun insyaallah salatnya tetap sah. Ya, karena kebanyakan ulama mengatakan ini hukumnya sunnah. Itu saja, semoga bermanfaat dan makin banyak sunnah Nabi yang bisa kita amalkan dan mudah-mudahan kita termasuk umat yang terbaik karena mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang manusia tidak tahu dan banyak meninggalkannya. Semoga kita bisa bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus kelak dengan cara mengamalkan sunnah-sunnahnya. Insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.